insyaallah tabaraka wa taala. Sebelumnya, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah sudah sifati diri orang yang beriman. Salah satu sifat orang yang beriman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi bagi setiap orang yang memiliki keimanan di hatinya telah menjadi kecintaan kepada makhluk yang nomor satu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih cinta mereka kepada Nabi daripada dirinya sendiri, atau walaupun yang menjadi korbannya dirinya sendiri dan yang lainnya. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidak sempurna keimanannya sampai dia benar-benar mencintai dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya. Setiap anak pasti dia cinta kepada orang tuanya. Bahkan Allah telah abadikan tentang kecintaan Luqman kepada anaknya, peristiwa anak dan juga seorang bapak diagungkan. Terus kita bacakan sampai yaumul hisab. Tapi secintanya kita kepada orang tua kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, yang dimana ibunya tidak restui dia masuk Islam. Abu Hurairah, sampai dimana ibunya tidak mau makan dan minum karena sebab anaknya telah masuk Islam. Abu Hurairah langsung minta doa dari Nabi dan Nabi mendoakan. Setibanya di rumah, ibunya sudah masuk Islam, ikut bersama beliau. Kemudian anaknya, kita sebagai orang tua pasti, walaupun dia seorang bapak, pasti dia cintai anaknya. Seorang bapak terlihat cuek, acuh tak acuh, tidak seperti kasih sayang ibu yang tergambar oleh anaknya, selalu ada di sisinya menemani dia pagi siang malamnya. Seorang bapak itu punya hati juga. Mungkin dia nggak bisa menampakkan kecintaannya, tapi dia telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bisa membahagiakan keluarga kecilnya, dan itu terbukti. Bahkan sekelas Nabi pun, Nabi Muhammad SAW ketika Ibrahim anaknya meninggal dunia, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa innal qalba lamahzunun wal ayna latadma' wal qalbu latahzan li firaqika ya Ibrahim. Dibuatkan satu syair karena saking sedihnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh air mata ini telah menetes, hati ini sungguh bersedih atas perpisahanku denganmu wahai Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai di mana kita mencintai Nabi di atas kecintaan kita kepada anak-anak kita. Kemudian apa? Wan nasi ajma'in, semua manusia. Yang nomor satukan, kita nomor satukan adalah Nabi SAW dalam kecintaan kita kepada makhluk. Baik, kita sepakat cinta semua dengan Nabi. Namun ternyata namanya cinta itu ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Cinta yang tertolak adalah mereka yang lisannya basah mengucapkan saya cinta Rasul, saya cinta Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. Tokiahnya tertulis cinta Rasul, mobilnya tertulis cinta Rasul, namun sikap dan perilakunya jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai menyelisihi sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Dalam hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Siapa yang beramal namun tidak sesuai dengan petunjukku, petunjuknya Nabi, maka dia tertolak. Namanya cinta yang tertolak pasti menyakitkan. Karena kita sudah berangan-angan, oh banyak pahala saya ini, oh nanti saya bertemu dengan Nabi. Ternyata dia diusir dari telaganya Nabi Muhammad SAW karena ia telah menjauhkan dirinya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, saking cintanya seseorang sampai ia berangan-angan untuk bisa bertemu Nabi walau sedetik saja. Walaupun dalam mimpi pun dia berangan-angan seperti itu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini hadisnya sahih, inna min ummati li yakunu hubban yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum an yarani min ahlihi wa malihi, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya di antara umatku, kata Nabi, ada sebagian kelompok atau sebagian orang yang berangan-angan ingin melihatku, dan itu terjadi di generasi setelahku. Artinya apa? Dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan bersama Nabi, nggak ada orang-orang tersebut. Namun ini generasi setelah generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sebagian umat ingin sekali bertemu dengan, sampai mereka berani mengorbankan harta dan keluarganya hanya demi untuk menemuiku. Ini hadis yang sahih. Maka apa yang terjadi? Apakah dia berhasil bertemu dengan Nabi? Kemungkinannya ada dua. Dia berhasil bertemu Nabi dalam mimpi, kata para ulama, dan dia juga akan berhasil menemui Nabi dalam hari akhir, hari kiamat nanti. Kalau dia terus-terus bercita-cita seperti itu. Namun ibadah Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang di sini yang mau anak utarakan banyak sekali, tidak sedikit bahkan ada orang yang dia membawakan satu hadis yang nanti kita akan bacakan hadis yang begitu banyak ini, sekitar 10 hadis. InsyaAllah kita selesaikan pada malam hari ini. Ada satu hadis, dan hadis ini setelah kita cek nggak ada di kitab Syama'il An-Nabi SAW, nggak ada di sini. Hadis itu dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalimat penggalan, kalimat yang terakhir ini yang penting, karena banyak sekali yang mengklaim dirinya telah melihat Nabi hanya sebatas qauliyah dari nafsinya, dari dirinya, tidak ada pembuktian lain. Akhirnya Nabi tambahkan kalimat man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atas nama Nabi dengan sengaja, tanpa dipaksa, dengan sadar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka kami siapkan bangku kursinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, tidak bisa mempercontohkan wajahnya semisal dengan aku. Jadi di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, indahnya fisiknya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita sudah bahas di awal-awalnya. Kita dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya Nabi, semua fisiknya Nabi kita sudah bahas. Dari atas rambutnya Nabi, hadirin masih ingat sampai mana rambutnya Nabi? Sampai tapi yang lebih kuat itu antara bahu dan daun telinga. Sisirannya Nabi itu ke belakang, dan juga dia belah dua ke belakang kan. Nah, kalau diuraikan akan nampak rambut Nabi itu di atas bahu. Baik, pembahasan tentang bolehnya kita panjangkan rambut bagi laki-laki sudah kita bahas pada waktu itu.
Baik. Kemudian alisnya Nabi itu tebal, lebat, namun tidak nyambung. Sebagian tuh ada saking tebalnya itu nyambung antara alis kiri dan kanan itu nyambung. Kemudian mata Nabi Muhammad SAW begitu hitam dan putihnya. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya agak kotor, ada tai lalat, ya mohon maaf, kemudian ada urat-urat yang merah-merahan, ya sebagian itu Nabi, karena Nabi sering memakai perawatan celak itu, apa namanya? Benar ya? Dibersihkan setiap hari, bahkan sebelum tidur Nabi sering menggunakan celak itu. Kemudian pipinya Nabi itu datar. Ya, pipinya Nabi itu datar. Bibirnya Nabi agak tebal. Nabi SAW juga berjenggot. Sampai dikira jenggotnya Nabi itu panjang, padahal itu bulu dada Nabi Muhammad SAW nyambung. Jadi bulu dadanya Nabi itu seperti pedang. Jadi dia nggak nyebar, dia ke bawah sampai ke pusat. Kemudian bahunya Nabi itu bidang. Telapak tangannya Nabi itu besar, tebal, namun halus. Sebagian kan karena kerja keras, mohon maaf, tebal, kasar juga. Kalau Nabi enggak, tebal, halus, lebih halus daripada kain, kata sebagian para sahabat. Kemudian rata semuanya, ya. Kemudian tubuhnya Nabi itu ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan, normal, ya, sampai ke bawah. Betisnya Nabi itu agak kecil, ya, karena Nabi nggak punya lemak, ya. Nabi jarang tidur, jarang duduknya, sering beraktivitas. Kemudian telapak kaki Nabi pun tebal, ya, telapak kaki Nabi tebal. Kemudian Nabi SAW pernah diceritakan kalau Nabi marah itu timbul uratnya sedikit. Kalau Nabi marah, merah karena kulitnya agak kemerah-merahan, coklat ke putih, namun ke arah merah-merahan. Kita nggak bisa, karena kita nggak langsung bertemu dengan Nabi. Kita pelajari teorinya saja di sini. Kita yakini seperti itu. Sehingga saking putihnya, jadi bukan terlalu putih seperti orang-orang yang mohon maaf yang punya kelebihan itu, bukan. Jadi dia putih, namun agak coklat, dan kalau marah pasti merah mukanya Nabi Muhammad SAW. Rambutnya Nabi, apakah Nabi menggunakan semir atau tidak? Tidak, ya, karena ubannya Nabi sampai beliau wafat SAW tidak lebih dari 20 helai rambut. Jadi Nabi tidak menggunakan semir. Adapun yang ditampakkan oleh para sahabat, ada yang merah dari rambutnya Nabi, itu minyak rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi gunakan minyak rambut, Nabi gunakan siwak, Nabi gunakan sabun, Nabi gunakan dari bahan yang terdahulu, digunakan semua. Minyak wangi Nabi gunakan, bahkan Nabi melarang orang yang menolak tawaran minyak wangi. Padahal nih jamaah, Nabi itu keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi. Kita sudah bahas ini panjang lebar, semuanya dari A, B sampai Z kita sudah bahas. Nah sekarang ketemu kita sama bab yang terakhir, supaya benar-benar kita tidak asal percaya kalau itu memang Nabi yang kita temui dalam mimpi. Memang syaitan tidak bisa mengambil contoh dari wajahnya Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku kalau dia adalah Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya sekali, ya. Seperti dinukilkan ada satu kisah Ibnu Arabi ini salah satu tokohnya Wahdatul Wujud. Jadi Tuhan dan manusia itu sama. Tuhan dan manusia itu sama. Bahkan dalam bait syairnya disebutkan, ana rabbun wa rabbun ana, ya laita li syi'rin
man kallafahu. Saya adalah Allah, naudzubillah, saya adalah Tuhan, atau hamba adalah Tuhan, dan Tuhan adalah hamba. Lalu siapa yang diwajibkan untuk beribadah? Kata dia. Kemudian ada dalam satu kitabnya, anda lupa nama kitabnya, dia cerita di situ dia bermimpi bertemu Nabi. Kemudian Nabi memberikan kitab itu. Ini sampaikan kepada umatku kitab ini. Sampaikan ini, akhirnya dia bangun, dicatat sama dia 300 halaman itu kitab. Semuanya adalah dari Nabi Muhammad SAW via mimpi. Jadi sanadnya dari mimpinya dia. Akhirnya disampaikan itu, dan di kitab tersebut, ana lupa lagi namanya itu. Di kitab itu diterangkan kalau Fir'aun itu masuk surga. Fir'aun masuk surga. Ya karena Fir'aun ngakunya ana rabbukumul a'la. Benar, Fir'aun itu hamba adalah Tuhan. Dia ngakunya sebagai Tuhan, itu benar. Waliyadzubillah. Jadi banyak penyimpangan yang terjadi, sumbernya itu melalui mimpi. Kalau kita tidak pelajari, kita dapati ilmunya terlebih dahulu, susah nanti. Banyak, sering kali terjadi ya dari umat kaum muslimin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil ketika kita membahas hadis bertemu Nabi dalam mimpi, yaitu orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, kalau memang bertemu dengan Nabi, kita pastikan terlebih dahulu. Seperti kejadian Ibnu Abbas, ada kisahnya, dan ada kisahnya juga dengan di kitab ini ada kisahnya dengan orang lain. Kemudian Ibnu Qulaib pernah datangi Ibnu Abbas. Ibnu Qulaib mengatakan, aku bertemu dengan sosok yang mengaku dirinya adalah Nabi. Tolong wahai Ibnu Abbas, karena engkau pernah bertemu dengan Nabi, apakah dia ini Nabi? Kemudian Ibnu Abbas bertanya, sifhuli, katakan sifat-sifatnya kepadaku. Maka orang ini, Ibnu Qulaib, mengatakan dia mirip seperti Al-Hasan bin Ali. Hasan cucunya Nabi Muhammad SAW, anak Ali bin Abi Thalib. Maka kata Abdullah bin Abbas, maka benar kamu telah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali ketika orang ini mengklaim dirinya telah bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, pertama kali sebutkan dulu ciri-cirinya. Seperti itu syaitan. Setibanya mungkin kita tidur, mimpinya ada sosok yang ketemu sama kita di mimpi, ngakunya Nabi, tapi dia orangnya misalkan tidak berjenggot. Nah ini bukan Nabi. Dia ngaku seperti Nabi tapi orangnya pendek, mohon maaf, berarti bukan Nabi. Ya. Kemudian ada sebagian kisah dia bertemu dengan Nabi, yang lebih parahnya lagi dalam keadaan terjaga, bukan mimpi, dalam alam sadarnya dia. Bahkan dijadikan syariat ini dan itu dan yang lainnya. Naudzubillah. Baik, kita masuk mungkin di hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku yang sebenarnya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Baik, tidak mampu, namun dia mampu untuk mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Karena fisiknya Nabi begitu indah, berlawanan dengan fisiknya syaitan yang begitu buruk. Bahkan dijadikan sebagai perumpamaan pohon zakum yang sering kita dengar, makanannya penduduk neraka. Apa kata Allah tentang pohon zakum? Ka'annahu ru'usus syayatin. Ru'usu syayatin. Pohon zakum itu mawangnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Saking buruknya, diumpamakan antara neraka
dan juga kepalanya syaitan. Na'udzubillah. Maka sungguh sulit bagi syaitan menyerupai sifat atau fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ia akan mampu untuk mengaku seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, ini hadis secara keseluruhan itu sama, tapi ada beberapa kata yang dibeda-bedakan. Baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatasawwaru li, maka syaitan tidak bisa mempermisalkan wajahku sepertiku, wajahnya sepertiku. Mohon maaf. Tadi yang pertama la yatamatsalu, yang sekarang la yatasawwaru. Kemudian di riwayat yang lain la yatashabbahu. Kata-kata yang seperti ini maknanya itu sama. Kata para ulama, saking sepakatnya para ulama tentang siapa yang mimpi bertemu dengan Nabi, sungguh memang dia telah bertemu dengan Nabi. Jadi di sini banyaknya riwayat ini menunjukkan betapa hadis ini memang harus diterima. Dalam istilah mustalah hadis namanya mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang banyak sekali jalannya, sanadnya, banyak sekali lafaznya. Dia satu makna, lafaznya beda-beda, saking banyaknya. Maka hadis yang mutawatir ini lebih diterima daripada hadis yang sahih. Hadis mutawatir lebih diterima daripada hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih itu mungkin hanya 1, 2, 3 periwayatannya bisa dihitung pakai jari. Namun dia sahih, diterima. Baik. Namun kalau sudah mutawatir 100% dia sahih. Kenapa? Banyak jalannya, mustahil mereka ini sepakat dalam kebohongan. Mustahil kalau mereka ini sepakat dalam kebohongan. Baik, di sini disebutkan sampai 10 hadis jamaah. Bahkan periwayatannya katanya berbeda-beda. Yang pertama tadi la yatamatsalu bi. Yang kedua la yatasawwar, kemudian ya la yatashabbahu. Lafaznya beda-beda menunjukkan apa? Hadis ini hadis mutawatir. Semoga paham ini. Karena kita ini harus paham benar-benar kalau ayatnya Allah langsung kita terima. Karena Al-Quran sudah tersebar, banyak hufaz, para hafiz yang menjaga Al-Quran. Namun kalau hadis sedikit jamaah. Maksudnya apa? Sedikit orang yang benar-benar mau, benar-benar tahu tentang hadis. Sedangkan umat sangat butuh dengan hadis yang sahih. Tata cara ibadah kita dari hadis. Kita nggak tahu doa wirid dalam sholat kecuali dalam hadis dan lain sebagainya. Baik. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu li. Qala abi fa haddathu bihi Ibn Abbas fa qultu qad ra'aituhu fa dzakartu al-Hasan bin al-Ali fa qultu shabbahtu bihi fa qala Ibn Abbas innahu kana yushbihu. Baik. Di sini dari sahabat Abu Hurairah, ia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihatku dalam tidurnya maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu li, karena syaitan enggak bisa mempermisalkan tubuhnya denganku. Kemudian aku, kata seorang tabi'in, ia mengatakan muridnya Abu Hurairah, aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Kemudian aku mengatakan saya telah melihat Nabi dalam mimpiku. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bagaimana sifatnya? Maka murid ini sifatnya seperti Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Faqultu fa innahu kana yushbihu. Sungguhnya Hasan bin Ali sangat mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Hadis yang selanjutnya jemaah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini dari muridnya sahabat Abdullah bin Abbas yang bernama Yazid Al-Farisi, orang Persia. Ia bertemu dengan Abdullah bin Abbas, mengaku kalau saya bertemu Nabi dalam mimpi. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna syaitan la yastati'u an yatashabbaha bi faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Sungguh aku, kata Abdullah bin Abbas, telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya syaitan, mohon maaf, syaitan tidak bisa mempermisalkan wajahnya sepertiku. Maka sungguh siapa yang bertemu denganku dalam mimpinya, sungguh dia telah bertemu denganku. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apakah engkau mampu menyebutkan sifat-sifat yang engkau temukan dalam mimpimu? Maka orang ini menjawab, jismuhu wa lahmuhu asmar ilal bayad. Kulitnya dan sekujur tubuhnya, warna kulitnya putih kecoklatan, ya, putih kecoklatan. Kemudian akhalul ainain, matanya hitam itu. Taib, menggunakan apa namanya, anda lupa lagi, celak ya namanya, celak. Taib. Kemudian hasanul dhahik, cara tertawanya berbeda. Kita sudah sifatkan cara tertawanya Nabi. Cara tertawanya Nabi itu sekedar menunjukkan giginya. Kalaupun ada suaranya tidak mengganggu orang di sampingnya. Cara bertawanya Nabi Muhammad SAW. Cara bertawanya itu begitu indah. Jamilud dawairil wajh. Wajahnya tidak terlalu kaku, agak bulat, namun tidak terlalu oval gitu. Tidak terlalu oval, dia agak kebulatan. Mala'at lihiyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi. Lihiyahnya, jenggotnya itu panjang, sampai aku mengira jenggotnya itu nyambung langsung dengan bulu dadanya, sampai diceritakan agak panjang, padahal itu bulu dada Nabi Muhammad SAW. Qad mala'at nahrahu, sampai ke pusarnya. Qala Auf, wala adri ma kana ma'a hadan na'ti. Qala Ibnu Abbas, law ra'aitahu fil yaqdha mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Kemudian Auf tadi, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, saya lupa sifat apa lagi yang disebutkan oleh Yazid. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan di akhir kisah itu, sungguh orang yang melihatnya dalam keadaan terbangun memang tidak bisa mensifati sifatnya Rasulullah melebihi sifat yang engkau sudah berikan. Baik. Hadis yang selanjutnya nanti di akhir kita simpulkan. Ya, nanti di akhir kita akan simpulkan, karena ini hadis satu dengan yang lainnya masih sama, beda kata, dua kata saja. Hadis yang selanjutnya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani ya'ni fin naum faqad ra'al haqq. Siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, bermimpi, maka sungguh telah melihatku. Di sini al-haq seringkali dijadikan sebagian, dikiranya itu wahyu atau ajaran yang belum Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Al-haq di sini, ana ulangi lagi lafaz hadisnya. Man ra'ani ya'ni fin naum faqad ra'al haqq. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, bermimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Namun di sini ada kata al-haq. Orang sebagian mentafsirkan dia sungguh melihat kebenaran. Maksudnya apa? Yang dia ambil nanti dari ucapannya Nabi adalah syariat baru yang belum Nabi sampaikan tatkala Nabi masih hidup. Jadi faham jemaah?
Jadi al-haq ini seringkali disalah tafsirkan oleh sebagian. Padahal di sini arti dari bahasa Arab al-haq itu benar-benar takkid atau taukid dalam bahasa Arabnya. Benar-benar sungguh dia telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Ini kalimat yang baru lagi. Wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Barang siapa yang melihatku, kata Nabi Muhammad SAW, dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Sungguh syaitan tidak bisa merebut wajah atau contoh wajahku kepada dirinya, nggak bisa. Ya. Waqala, kemudian Nabi bersabda, mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian nubuwah, tanda kenabian. Baik, makanya ada sebagian para ulama membenarkan adanya tafsir mimpi. Karena mimpi seorang mukmin ini satu bagian dari 46 bagian nubuwah. Makanya terkala seorang ulama mengatakan, ada sebagian, tidak sedikit, banyak para ulama mengatakan kalau ada syaitan yang mengaku dirinya adalah nabi, sedangkan kita sudah pelajari kalau bukan nabi yang diklaim oleh syaitan tersebut, dia bukan nabi. Kemudian para ulama mengatakan kalau dia benar-benar bukan nabi, maka tafsir mimpinya adalah agamanya orang yang memimpikan nabi pada saat itu sedang rusak, sedang tidak baik-baik saja. Itu tafsir mimpi. Atau tafsir mimpi yang lain, kalau dia bertemu dengan sosok yang mengaku dirinya nabi padahal dia bukan nabi, maka agama masyarakat lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi itu tafsir mimpinya. Banyak para ulama yang membahas ini. Contohnya Ibnu Sirin rahimahullah, kemudian Ibnu Hajar, Ibnu Rajab juga membahasnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis-hadis yang berkenaan dengan mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang ana tadi loncat, yang ana tidak bahas, itu hadis-hadis yang hanya membawakan sanadnya saja, tidak membawakan matan hadis. Karena sebagian ulama seperti Imam Bukhari, kalau ada sanad dari satu hadis, sanadnya double, yaitu disebutkan dalam kitab tersebut. Namun kita untuk meringkas waktu, kita tidak sebutkan. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, apakah orang yang melihat Nabi benar-benar dia telah melihat Nabi? Jawabannya iya. Kalau kita sudah tahu ciri fisik dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, kalau orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia terjaga, bukan sedang tidur, apakah dia benar-benar sudah melihat Nabi? Jawabannya tidak. Karena ini berlawanan dengan ayat innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Muhammad akan mati, pasti mati, dan mereka juga pun akan mati. Berlawanan dengan athar perkataannya Abu Bakar, maka ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang sembahnya Allah saja, Allah tidak akan pernah meninggal dan akan terus hidup. Tidak mungkin seorang yang paling saleh di antara para sahabat, ya, orang yang paling pintar akan mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bagi para sahabat yang menguburi jasadnya Nabi Muhammad SAW, menguburi jasad seorang Nabi yang paling mulia, sedangkan mereka tahu kalau Nabi itu masih hidup.
Orang kaum jahiliyah saja yang menguburi anak perempuan yang hidup-hidup dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad seorang nabi yang menguburi siapa? Orang-orang yang paling dicintai oleh nabi. Pasti Allah akan menegur para sahabat. Apa yang dikatakan Allah? Kuntum khairu ummah, kalian generasi terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. InsyaAllah setelah azan kita akan membahas apa itu kiat-kiat agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Bismillah.
Baik. Jadi kita sepakat terlebih dahulu, kalau ada yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan sadarnya terbangun, maka dia salah, tidak benar. Kita katakan seperti itu. Karena ada muncul beberapa kisah itu. Ya, zaman dahulu ini kita masih awal-awal masuk pondok, masih SMP, itu tersebar dulu fotokopian. Dulu nggak ada WA seperti sekarang. Dulu sedikit orang yang punya handphone, tapi fotokopian itu banyak. Sehingga apa? Jadi ada di tulisan fotokopian itu, siapa yang tidak menyebarkan kata ini, maka dia akan mendapatkan celaka. Kata ini katanya sumbernya dari penjaga kuburannya Nabi. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia wasiatkan Nabi Muhammad mengatakan, sebarkan, atau dalam bahasa Indonesia kan, fotokopikan perkataanku ini, wirid-wiridku ini. Kalau tidak kau sebarkan sampai 150 gitu, anak lupa karena ini dulu kan, maka akan celaka. Ini kalau yang paham zaman tersebut tahu ada yang seperti itu. Jadi orang itu sibuk bagi. Jadi ya kita waktu di Lombok itu, jadi banyak orang yang di jalan tuh kita kira selembaran apa, ternyata bagikan itu, lagi sibuk. Padahal itu azan maghrib. Mereka nggak takut gitu tinggalin sholat, tapi takut dengan kertas yang seperti itu. Masya Allah. Bahkan ada juga kisahnya, dan ini tersebar, kita tahu, kita baca beberapa video juga. Ya, dia berdoa agar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba kuburannya Nabi itu bergetar. Keluar tangannya Nabi supaya dia bisa saliman sama Nabi Muhammad SAW. Ini benar ini. Ya, jadi orang-orang yang bertemu dengan Nabi ini ada dalilnya, jemaah, sahih dalilnya. Dalilnya mana? Dalilnya dalam riwayat yang lain. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha. Nih, antum dengerin. Siapa yang melihatku dalam keadaan tertidur, mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terbangun. Ada dalilnya, jemaah. Ya. Namun kata para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, pengikutnya Imam Syafi'i nomor 1, karena kita bermazhab Syafi'i kebanyakan di negeri kita ini. Imam Nawawi, pengikutnya Imam Syafi'i, pernah mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, disebutkan maksudnya di sini, orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, dia akan bertemu dalam keadaan terbangun. Maksudnya yang pertama, ketika hadis ini disampaikan, ada beberapa sahabat yang kala itu belum pernah bertemu dengan Nabi. Nabi hijrah, sebagian di kota Makkah itu ada yang sudah beriman, sudah masuk Islam, tapi dia belum sama sekali bertemu dengan Nabi ketika dia sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Dia dianugerahkan oleh Allah. Siapa saja dari mereka di zamannya Nabi masih hidup, yang dia belum sempat bertemu dengan Nabi, maka Allah akan memberikan tanda dengan dia bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, itu sebagai tanda kalau dia akan bertemu dengan Nabi tatkala dia nanti sudah bangun. Ini yang pertama, tafsir yang pertama. Jadi faham dulu, jamaah. Yang pertama, ketika Nabi masih hidup. Hadis ini diperuntukkan kepada sahabat yang kala itu sudah beriman, namun belum rezeki ketemu langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Allah anugerahkan, kasih dia tanda kalau nanti suatu saat engkau akan bertemu dengan Nabi secara langsung. Tandanya apa? Allah berikan dia mimpi bertemu langsung bersama Nabi, mimpi bertemu bersama Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, orang yang bertemu dengan Nabi ya dalam mimpinya, maka ia akan dipertemukan dengan Nabi dengan pertemuan yang khusus di Yaumul Hisab. Dan Nabi akan memberikan langsung syafaatnya secara langsung kepada orang tersebut. Pertemuan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Lagi gara-gara satu hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang sangat ia cintai. Itu yang kedua. Ketiga, akan dipertemukan dengan pertemuan yang umum.
Ketika nanti di telaganya Nabi Muhammad SAW, semua kita umat manusia, umat Muhammad SAW, semuanya akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah, semoga kita semuanya ya ditempatkan di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini pertemuan yang umum. Jadi faham jamaah ya. Yaqzah di sini, secara terbangun di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama, ketika Nabi masih hidup, dan hadis ini untuk sahabat yang belum bertemu dengan Nabi tatkala mereka sudah masuk Islam. Sebagai tanda kalau mereka akan bertemu dengan Nabi, Allah kasih dia rizki bertemu Nabi dalam mimpi. Yang kedua, ia akan diberikan pertemuan khusus dan langsung diberikan syafaat secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia banyak salawatnya, saking cintanya dengan sunnah. Dalilnya mana? Almar'u ma'aman ahab. Kemudian yang ketiga, semua umat Nabi Muhammad pasti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW selama dia tidak mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, yang dijadikan mereka dalil, ini hadis sahih juga jamaah, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ditaruh di silsilatul ahadits sahihah, kitabnya Syekh Albani, kumpulan-kumpulan hadis sahih secara hukumnya Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini mengatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Semua nabi dan rasul hidup, masih hidup sampai sekarang, hadisnya sahih, sedang melaksanakan sholat, dan kita nggak tahu sholat yang seperti apa. Al-anbiya, semua para nabi hidup, hadisnya sahih. Namun di sini jamaah, ini pentingnya kita itu belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, kalau ada kelas bahasa Arab, tafadhalu, belajar, karena kita nggak akan paham dengan benar Al-Quran dan Sunnah, hadis, kecuali lewat bahasanya Nabi. Bahasanya Nabi bahasa Arab. Kalau ada kelas jamaah, tafadhalu, selesaikan. Ini penting. Sebagian menggunakan dalil yang seperti ini bahaya sekali. Seakan-akan argumen kita dari tadi, sahabat yang menguburi Nabi hidup-hidup, terbantahkan dengan hadis ini. Kalau kita langsung menafsirkan hadis ini, oh Nabi masih hidup, ternyata enggak. Ternyata di situ ada fi jamaah. Fi artinya apa? Di dalam. Artinya apa? Nabi hidup, namun bukan di kehidupan dunia, tapi di kehidupan barzah. Kan kehidupan ada 3 jemaah. Kehidupan dunia, barzah, akhirat. Ada yang mengatakan 4, perut ibu. Kemudian dunia, barzah, akhirat. Dan kehidupan yang dimaksud di sini ahya, dari kata hayyun, jamaknya ahya. Maksudnya di sini adalah kehidupan barzah, karena ada kata fi, di dalam. Beda. Kalau misalnya ana bilang ini misalnya air bahasa Arabnya alma. Alma ana taruh di sini, di atas. Kalau bahasa Arab di atas apa? Ala. Kalau meja maktab. Alma ala maktab. Taib. Ana masukkan alma ini di laci meja ini, atau ana taruh di bawah meja ini. Apakah ana akan menggunakan alma ala maktab lagi? Tidak, karena posisinya sudah di bawah. Pakai kalau di bawah itu dalam bahasa Arabnya itu fi. Dia di dalam atau di bawah. Nah, di dalam hadis ahya'un fi kuburihim, mereka hidup dalam kuburannya. Baik, penafsiran yang pertama, yang dimaksudkan Nabi, para anbiya dan rasul semuanya memang masih hidup, namun di kehidupan barzakh, di bawah alam kuburnya mereka. Baik, jadi kita sepakat di situ jemaah. Ya, kita sepakat di situ. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya, apa kiat-kiat supaya kita bisa bermimpi bertemu Nabi? Ya, kiat-kiatnya tidak ada, karena tersebar, punya wirid ini dan itu, baca ini dan itu. Ya, kita punya temannya ini teman kita dulu waktu kita sekolah di Surabaya, sekolah tahfiz. Kita tidak sebutkan alirannya apa, cuma dia masuk ke sini 3 hari dia harus puasa, kemudian sambil baca doa yang beragam, dan benar-benar dia mimpi, tapi itu bukan Nabi SAW, bukan Nabi yang dia mimpikan. Dia bilang ada wirid-wiridnya tertentu, dan ternyata benar ada yang hadir. Dan sering ana sampaikan, ada yang bertemu dengan pendek itu karena dia bertemu sama makhluk yang pendek yang tidak masuk di akal manusia, bukan pendek manusia normal, tapi benar-benar pendek. Dan ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada wirid-wiridnya. Jadi sudah jelas jemaah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki dari Allah Subhanahu. Namun ketika seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi, apakah akan menjadikan seorang itu menjadi saleh, atau langsung menjadi walinya Allah, atau menjadi alim ulama? Jawabannya tidak tentu, tergantung dirinya masing-masing. Kalau memang dia ulama, diberikan rezeki oleh Allah, dia tetap ulama. Namun kalau ada yang kita temukan muruahnya, sikapnya, perilakunya jauh dari sunnahnya Nabi, ketika dia mengklaim dirinya bertemu Nabi dalam mimpi, kemudian dia akan diangkat menjadi wali, ini yang salah. Ini yang salah. Karena apa kata Al-Muallim, seorang ulama kibar tabi'in, ia mengatakan mimpi bertemu dengan Nabi itu ada 2 poin. Poin yang pertama, al-bisyarah, sebagai kabar gembira untuk dia. Karena tadi sebagian ulama menafsirkan kalau orang yang bertemu dengan Nabi, maka dia akan bertemu dengan Nabi di pertemuan khusus dan pertemuan umum. Itu bisyarah, penyegaran buat dia, kabar gembira untuk dia. Atau poin yang kedua itu indar. Indar itu sebagai bentuk peringatan buat dia. Karena siapa tahu dirinya adalah orang yang mungkin tidak suka dengan sunnah, atau jarang mengamalkan sunnah Nabi, atau na'udzubillah sampai membenci sunnahnya Nabi. Namun dia bertemu dengan Nabi, itu memang ciri fisiknya Nabi dia sudah tahu, maka ini sebagai indar buat dia, peringatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, salah satunya Al-Muallim. Taib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berakhirnya hadis-hadis yang berkaitan dengan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini sebagai akhir disebutkan oleh Al-Muallif Imam Tirmidzi rahimahullah, ada 2 athar periwayatan ulama. Kita selesaikan 2 athar ini, maka kita sudah khatami kitab ini insyaallah. Athar yang pertama datang dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, "Idza tulita bil qada'i fa'alaika bil athar." Kalau engkau telah diamanati sebagai orang yang memberikan keputusan, sebagai hakim, sebagai ulama, sebagai alim, sebagai penyampai ilmu, maka hendaknya engkau berdalilkan dengan athar. Athar itu apa jemaah? Hadis Nabi SAW dan juga perkataan sahabat dan tabi'in. Pegangan. Sebagai Imam Tirmidzi ini mau tunjukkan kepada kita kalau ini ilmu harus benar-benar dijaga. Engkau sudah tahu sifat-sifatnya Nabi, cara tidurnya Nabi, cara tertawanya Nabi pun engkau sudah tahu. Maka tugas kita sampaikan kepada masyarakat, sampaikan di lingkungan kita, di orang sekitar kita dengan athar dan dalil yang sahih. Athar yang kedua dari Imam Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin rahimahullahu tabaraka wa taala,
qala hadzal hadis dinun. Hadis ini adalah agama. Falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah di antara kalian memperhatikan siapa yang kalian ambil dirinya hadis, siapa yang engkau ambil darinya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jamaah teguran buat kita semua. Jadi enggak semua perkataan manusia yang mengatasnamakan hadis kita ambil. Makanya perlunya kita pelajari hadis yang sahih, hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima, supaya kita tidak asal mengambil. Hadis ini bagian dari agama, kata Muhammad bin Sirin. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan al-isnadu midaddin. Sanad ini dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Maka kalau tidak ada isnad, tidak ada sanad, semua orang akan mengatakan ini haram, ini halal, ini mubah, ini boleh, ini gak boleh, dengan semau-maunya dia. Makanya penting kita tanyakan, oh ini ibadah, mana dalilnya? Sebagian kan tidak mau menerima, sebagian kan tidak mau. Oh ini baik kok, yang penting ini baik, terserah Allah terima atau tidak. Terserah Allah yang atur, tugas kita ibadah kan. Masya Allah, ini orang-orang yang tidak mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ini punya rambu-rambunya. Seperti di jalan jamaah. Ya, kita mau misalkan ke arah Mataram. Kalau kita nggak ikuti petunjuk di jalan arah Mataram sebelah kanan, sedangkan kita mau semua, yang penting ini jalan semau-mau saya, akhirnya dia ke kiri, arah ke Bima, nggak sampai ke tujuannya. Tujuan kita adalah Allah dan surganya. Maka Allah telah letakkan beberapa rambu untuk kita, petunjuk di jalan. Yang menunjuki jalan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti petunjuknya, maka kita akan aflah wa najah. Kita akan berbahagia dan beruntung insyaallah tabaraka wa taala. Maka malam hari ini kita sudah selesaikan kitab ini. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas kitab baru insyaallah. Karena pentingnya kita memahami bagian anggota tubuh kita yang paling berperan untuk kita, yaitu hati. Insyaallah kita akan membahas kitab yang berkenaan dengan hati atau tazkiyatun nafs insyaallah tabaraka. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi ilmu yang kita telah pelajari, dan juga memberikan taufik agar kita benar-benar mengamalkan setiap ilmu dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.